Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, di sini ada soal. The similarity between text 1 and 2 is similarity. Similarity itu kemiripan atau kesamaan dari teks 1 dan teks 2. Oke, kita ke teks 1 dulu. Kita cari gagasan utamanya. Kira-kira tentang apa ya teks 1 ini? Water pollution in Africa is being caused by humans. Oke, ternyata tentang water pollution atau polusi air atau pencemaran air ya. Yang terjadi di Afrika itu disebabkan oleh manusia. There's no denying it. The very species that is so dependent on safe and clean water is the species that is causing freshwater sources to be polluted. Nah, jadi di sini ada ironi ya, kalimat ketiga. Jadi manusia itu adalah spesies yang menggantungkan hidupnya kepada air bersih, tapi spesies yang juga menyebabkan air bersih tersebut menjadi tercemar. Nah, terus di sini dijelaskan juga ya tentang efek dari polusi air atau pencemaran air. Itu adalah plant and animal life suffers and so do vulnerable people and communities. Jadi pencemaran air itu dia menyebabkan kerentanan di dalam berbagai kehidupan ya, baik itu tumbuhan, hewan, juga manusianya sendiri. Itu teks pertama tentang polusi air atau pencemaran air yang terjadi di Afrika. Sekarang kita lihat teks 2-nya. Plastic pollution in Africa is a political issue. Oke, ini masih tentang polusi ya atau pencemaran, tapi di sini plastik di Afrika ya. Tadi pencemaran air, sekarang pencemaran plastik di Afrika. Nah, sekarang kita lihat di sini. Every year, setiap tahun, thousands of tons plastic waste is shipped into countries like South Africa and Kenya from the global north, where most of it finds its way to fragile river and dam ecosystems, causing water pollution. Oh, ternyata masih tentang pencemaran air juga, tapi di sini pencemaran airnya itu dikarenakan adanya pembuangan sampah plastik ya. Nah, terus di sini Africa's coastlines are also being threatened by water pollution. Nah, di sini berarti pantai-pantai di Afrika itu juga terancam karena pencemaran air. Kemudian many sea-dwelling animals choke to death on microplastics, mistaking them for food. Jadi banyak hewan-hewan yang ada di laut itu sekarat karena mikroplastik ya, yang disebabkan oleh mereka itu tidak bisa membedakan mana plastik dan mana makanan mereka. Nah, berarti di sini masih tentang pencemaran air ya. Oke, kita lihat yang A. Water pollution in the Indian Ocean. Oke, in the Indian Ocean berarti hanya di Samudra Hindia saja. Tapi di sini itu adalah di Afrika ya. Di Afrikanya itu dia Africa's coastline. Artinya di sepanjang pantai Afrika, berarti bukan Samudra Hindia aja. Kemudian yang B, mass death of living creatures due to garbage. Jadi kematian massal dari makhluk hidup karena sampah. Nah, ini juga kurang tepat karena tadi ini membahas tentang dampak dari polusi air ya atau pencemaran air. Sekarang water and environmental pollution in Africa. Nah, di sini water itu air, environmental pollution polusi lingkungan atau pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran air dan pencemaran lingkungan di Afrika. Nah, ini yang paling tepat. Kenapa? Karena kedua teks ini dia menjelaskan tentang pencemaran air dan lingkungan yang ada di Afrika. Berarti jawabannya itu adalah C ya. Kalau D, escalating political issue in Africa. Oke, hanya politik issue ya. Isu politik. Nah, meskipun di sini ada political issue, tapi kalau kalian pilihnya yang D itu kurang tepat ya. Sekarang, Africa and Kenya are the largest contributors of waste in the world. Jadi Afrika dan Kenya itu adalah negara yang berkontribusi paling besar ya untuk pembuangan sampah di dunia. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Sekarang, the relationship between the two texts is indicated by the pattern of. Jadi
Ini masih tentang teks yang tadi, dua teks yang tadi ya, teks 1 dan teks 2. Yang ditanyakan itu adalah hubungannya. Hubungan antara dua teks tersebut diindikasikan sebagai pola apa? Oke, kita lihat di sini, cause and effect. Cause itu sebab, efek itu akibat. Jadi polanya sebab akibat. Nah, ini kurang tepat ya kalau sebab akibat. Kemudian ada narrative informatif. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini ada naratif atau naratif ya. Teks naratif itu biasanya dia berisi tentang khayalan ya, seperti cerita rakyat, kemudian cerita tentang fabel dan lain sebagainya ya, fiksi atau karangan kalau naratif. Kemudian di sini ada recount discussion. Oke, recount itu dia lebih ke teks kronologis secara sejarah ya, berarti di sini salah. Nah, kita lihat di sini descriptive informative. Nah, yang paling betul itu adalah yang D. Kenapa? Karena di sini mendeskripsikan apa itu water pollution dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Nah, terus di sini juga informatif. Informatif itu artinya memberikan informasi. Oke, berarti ini yang paling tepat ya. Kalau anecdote news, nah ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena teks anekdot itu adalah teks yang berisi tentang hal-hal humor di sini ya, dan di teks 1 dan teks 2 itu tidak ada hal humornya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Sekarang sudah beda teksnya ya. Yang ditanyakan itu adalah what information can be inferred from the text above? Jadi informasi apa yang bisa diambil dari teks di atas gitu. Nah, ini kita ada dua paragraf ya. Kita lihat dulu, cari gagasan utamanya. Tentang apa sih? Yang pertama ini tentang tuberkulosis ya, atau TBC. Nah, TBC itu dia menyebar dengan mudah di antara orang-orang yang ada di dalam kerumunan. Di sini, drugs called antibiotics can treat tuberculosis. Jadi, obat-obatan yang disebut dengan antibiotik itu bisa menangani tuberkulosis. But some forms of the bacteria, tapi beberapa bentuk dari bakteri, khususnya Mycobacterium tuberculosis, no longer respond well to treatments. Jadi, beberapa bakteri ya, khususnya itu Mycobacterium tuberculosis, itu tidak merespon terhadap antibiotiknya. When TB germs survive and multiply in the lungs, it's called a TB infection. Jadi ketika si Mycobacterium tuberculosis ini dia itu berkembang di dalam paru-paru, itulah yang disebut infeksi TBC itu ya, infeksi TB kalau di sini. Kemudian, a TB infection may be in one of 3 stages and the symptoms are different in each stage. Nah, jadi di paragraf 1 ini dia menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Dan infeksinya itu ada dalam 3 fase atau 3 tahap ya, 3 stages. Nah, terus di paragraf 2 ini tentang penjelasan dari stage-stage tadi ya, ada primary TB infection. Kemudian ada yang disebut latent TB infection. Ini adalah kelanjutan dari primary TB infection. Nah, di sini primary infection is usually followed by the stage called latent TB infection. Jadi, infeksi primer itu biasanya diikuti dengan tahap lanjutan yang disebut TB infection laten. Nah, terus yang terakhir, the last one is active TB disease. Nah, ini yang terakhir, fase terakhir ya. Happens when the immune system can control an infection. Ini terjadi ketika sistem imun kita itu sudah tidak bisa lagi mengontrol infeksinya gitu. Berarti paragraf kedua ini dia penjelasan tentang 3 stages of TB infection. Berarti kita langsung aja ke pilihan jawabannya. Yang A, the bacteria living in the lungs do not respond when given supporting antibiotic drugs. Oke, di sini the bacteria living in the lungs. Ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena bakterinya itu dia tidak disebutkan secara rinci. Bakteri apa saja yang ada di paru-paru yang dia itu tidak merespon terhadap obat antibiotik yang diberikan. Tadi kan hanya Mycobacterium tuberculosis saja gitu ya. Sementara bakteri yang lainnya itu mati ketika diberikan antibiotik. Sekarang yang B, immune cells build a wall to protect the bacteria, allowing them to grow comfortably in the lungs. Jadi, sistem imun itu membentuk sebuah dinding untuk melindungi bakteri yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan nyaman di dalam paru-paru. Nah, ini juga salah ya, padahal sistem imun itu dia memberikan proteksi terhadap tubuh kita ya dari serangan bakteri atau virus. Sekarang yang C,
There are no symptoms when tuberculosis becomes severe. Oh, ini jelas salah ya. Di sini tidak ada gejala ketika tuberkulosis itu menjadi parah. Nah, ini salah ya. Sekarang lihat yang D. Tuberculosis can cause extremely severe dry sinus in every patient. Ini juga kurang tepat ya. Sekarang yang E. Tuberculosis is a lung infection caused, by the bacterium tuberculosis and the infection occurs in 3 stages. Ini yang paling tepat ya. Informasi yang dapat diambil yang paling tepat itu adalah yang E. Jadi tuberkulosis itu adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri M. tuberculosis. M itu dia singkatan dari Mycobacterium yang tadi ya. Dan infeksinya terjadi dalam 3 fase. Ini masih bacaan yang sama, hanya soalnya yang berbeda. The paragraph preceding the text most likely talk about. Yang ditanyakan adalah paragraph preceding. Paragraph preceding itu adalah paragraf yang mendahului paragraf 1. Jadi di sini, di atas paragraf 1 ini dia ada paragraf lain gitu ya. Nah, kita disuruh untuk mencari gagasan utama dari paragraf yang ini, yang sebelum paragraf 1 itu ya. Nah, tadi paragraf 1 itu dia akan menjelaskan bahwa tuberkulosis itu dia menyebar dengan mudah di antara kerumunan orang gitu dan disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Terus infeksinya itu dia ada dalam 3 tahap. Tapi kita di sini tidak dijelaskan terlebih dahulu tuberkulosis itu apa gitu ya. Nah, di sini kita lihat langsung yang A, severe tuberculosis infection, infeksi TBC yang parah. Nah, ini jelas salah ya. Kalau ingin memasukkan gagasan utama severe tuberculosis infection, ini bisa di setelah paragraf kedua, berarti di sini ya. Setelah penjelasan each stage tadi. Terus kalau yang B, the initial explanation of tuberculosis. Nah, ini initial explanation artinya penjelasan awal tentang tuberkulosis. Ini yang paling tepat ya. Jadi kalau mau menjelaskan tentang sesuatu itu harus dijelaskan dulu ya. Misalkan di dalam bacaan itu kita akan membahas tuberkulosis nih. Nah, kita harus jelasin dulu tuberkulosis itu apa, baru kita langsung masuk ke paragraf 2 di sini bahwa tuberkulosis itu penyebarannya bla 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 gitu, disebabkan oleh bakteri apa gitu ya. Terus fasenya ada berapa? Tapi kita harus tahu dulu deskripsi dari tuberkulosis itu apa aja. Sekarang yang C, methods of tuberculosis management. Nah, ini metode untuk menangani tuberkulosis. Nah, ini kalau mau ditambahkan itu bisa di paragraf akhir-akhir ya. Yang ini berarti salah. Kita lihat yang D, tuberculosis prevention. Pencegahan tuberkulosis ini juga masih bisa ditambahkan di paragraf-paragraf akhir gitu. Berarti ini salah. Sekarang, recommendation activities for tuberculosis patients. Tentang ini rekomendasi aktivitas untuk pasien tuberkulosis. Nah, ini juga kurang tepat kalau di paragraf preceding ya. Nanti ada tuh satu lagi kembaran dari paragraf preceding yaitu paragraf following. Nah, kalau paragraf following itu artinya kalian harus cari gagasan utama paragraf setelah paragraf terakhir dari bacaan gitu ya. Seperti yang tadi, yang A, C, D, dan E ya. Itu bisa dikatakan sebagai gagasan utama dari paragraph following the passage ya. Jadi bisa kalian gunakan untuk mengembangkan paragraf setelah paragraf terakhir dari bacaan. Nah, berarti dijadikan paragraf 3 di sini ya, atau paragraf 4 mungkin, atau paragraf 5 dan seterusnya gitu ya. Kalau untuk paragraf preceding itu adalah initial explanation-nya. Soal berikutnya masih bacaan yang sama, kita lihat dulu soalnya. The following words are alternative meanings of the word destroy. Paragraph 2 except yang ditanyakan itu adalah kata-kata berikut itu memiliki arti yang sama dengan destroy, kecuali apa gitu ya. Nah, destroy ini dia ada di paragraf 2. Yang ini berarti ya, destroy. Yang pertama ada demolish. Demolish itu artinya menghancurkan. Kalau destroy sendiri itu artinya menghancurkan. Berarti yang A dia alternatif meaningnya ya dari destroy. Berarti yang ini betul. Ingat kita carinya yang salah. Kita lihat annihilate. Annihilate itu artinya membinasakan. Nah, ini berarti sinonim juga dari menghancurkan atau destroy. Berarti yang ini betul. Sekarang yang C, preserve. Nah, preserve itu artinya melestarikan. Nah, berarti melestarikan ini dia antonim atau lawan kata dari destroy. Berarti di sini preserve adalah yang salahnya. Berarti jawabannya itu adalah C ya. Kalau exterminate itu artinya memusnahkan. Berarti ini betul. Ini sinonim dari destroy. Sekarang satu lagi, devastating. Devastating
Destroying itu artinya merusak. Berarti ini juga betul ya, sinonim dari destroy. Ingat, kita carinya yang except, yang kecualinya. Berarti kita cari antonim dari destroy, yaitu preserve. Artinya melestarikan. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya ya!